Para profesional, berjumpa kembali di channel YouTube saya, Johnson Alfonso, trainer profesional. Dalam serial video training tentang kewirausahaan, saat ini saya akan sharing yaitu faktor-faktor penghambat dalam diri seorang calon pengusaha ketika akan memasuki dunia usahanya. Dan ini sangat benar-benar penting sekali harus diperhatikan agar jangan terjadi pada diri Anda ketika ingin memulai satu usaha. Oleh karena itu sahabat sekalian, tonton video ini sampai selesai dan ingat subscribe, klik loncengnya, kemudian beri tanda like, komen yang positif, lalu share video ini kepada sahabat-sahabat Anda lainnya supaya juga saya semakin semangat untuk memproduksi video-video lainnya. Video ini saya buat tentunya hasil dari diskusi dan pertanyaan yang muncul ketika saya memberikan training secara online atau offline untuk topik sejenis seperti ini. Oleh karena itu, poin-poin apa saja sih yang menjadi hambatan, mengapa ini terjadi, hambatan itu, kenapa ini muncul, lalu bagaimana cara mencegahnya supaya jauh lebih sukses ketika kita baru memulai usaha. Hambatan-hambatan dalam diri seorang calon pengusaha banyak sekali sahabat sekalian yang perlu kita pelajari, kita waspadai supaya kita jangan gagal saat baru memulai bisnis. Oleh karena itu simak video ini, saya akan berikan beberapa poin-poin penting apa saja yang menjadi kendala bagi seorang calon pengusaha atau membangun kewirausahaan yang baru. Hal yang pertama adalah kepercayaan diri dan keberanian menghadapi risiko. Ini dia kata kunci yang pertama. Kepercayaan diri dan keberanian mengambil risiko. Nah, tentu kepercayaan diri ini harus dibangun bagi seorang calon pengusaha. Nah, kepercayaan diri itu tidak muncul tiba-tiba. Nah, kepercayaan diri itu dibangun dengan cara mempelajari terlebih dahulu bidang usaha yang akan dimasuki. Nah, dipelajari, dikenali produknya, dikenali marketnya, pasarnya, peluang-peluang yang ada, segmen yang mau dimasuki, targetnya mau dikembangkan seperti apa, lalu seperti apa kira-kira kita bangun usaha ini, apakah offline atau online menjualnya. Nah, kemudian juga dilihat apa kira-kira hambatan yang terjadi. Nah, ketika dipelajari lalu Anda menguji kesiapannya, lalu tetap saja apa saja risiko yang muncul di sana. Nah, itu juga harus dipelajari, faktor risiko yang akan muncul. Nah, itu ketika Anda sudah mempelajari dengan baik, maka penghambat-penghambat seperti kepercayaan diri itu bisa Anda kurangi, bahkan Anda cegah, Anda hilangkan kalau bisa. Jadi penghambat pertama adalah kepercayaan diri seorang calon pengusaha ketika memulai usahanya. Nah, ini penting sekali ya, sahabat kan harus dipelajari sekali tentang diri Anda. Kemudian berani menghadapi risiko. Keberanian mengambil risiko ini itu tentu risiko yang benar-benar yang diperhitungkan. Jadi semua bisnis, apapun bisnisnya pasti mengandung risiko. Oleh karena itu sahabat perlu sekalian, setiap Anda memulai bisnis, pelajari apa kemudahan yang bisa kita peroleh di dalam bisnis. Kedua, apa tantangan, apa hambatan, apa risikonya di situ. Jadi semuanya rasional dipertimbangkan. Jangan hanya mendengar, hanya keuntungan, hanya lihat, wah keenaknya saja. Itu tidak ada teman-teman sekalian. Jadi pelajari apa manfaatnya, kesenangan di sana, lalu apa risiko-risiko muncul. Lalu Anda menguji, memperhatikan, ya, sehingga Anda bisa melihat dan akhirnya Anda setelah secara rasional Anda hitung semuanya, lalu muncullah keberanian mengambil risiko. Jadi penghambat pertama adalah kepercayaan diri, ya, yang belum, kemudian juga keberanian mengambil risiko. Nah, setelah Anda tahu ini, maka Anda hindari yang namanya tidak pede atau tidak berisiko. Harus berani dan berani mengambil risiko. Yang kedua, penghambat kedua adalah itu mentalitas wirausaha. Belum muncul jiwanya, jiwa besarnya, itu mentalitasnya masih negatif. Banyak kan kena blockingnya, penjara mental terlalu banyak.
berpikir saja gitu ya, tidak mau bertarung, berkompetisi. Jadi mentalitasnya mentalitas kekalahan, orang-orang lemah, tidak berdaya, tidak berani bertarung, begitu ya. Berpikirnya hanya seperti ini, aduh di pasar sudah banyak yang jualan yang sama, ya nggak berani dia masuk. Wah di sana sudah ada penjual yang sama sudah lebih lama, gitu ya. Jadi nggak berani, mentalnya mental orang kalahan, mental inferior. Nah ya, tidak, teman-teman, mentalitas ini harus dipersiapkan dengan baik. Kalau tidak, Anda menjadi hambatan masalah mentalitas ini. Jadi bagaimana caranya dilatih? Yaitu Anda benar-benar tadi mempelajarinya dan siapkan mental Anda, keberanian, kepercayaan diri. Setelah pede, kepercayaan diri Anda, pasti Anda akan berani. Semua, nah ingat teman sekalian ya, bahwa di dalam bisnis, walaupun ada banyak orang berjualan yang sama, setiap orang punya rezekinya masing-masing, punya peluang yang sama. Nah itulah mental-mental pemberani. Berani bertarung, berani turun ke area pertarungan untuk berkompetisi secara sehat, tentu sehat ya teman sekalian ya. Nah ini tantangan ya, mentalitas. Jangan sampai mentalnya mental lemah dan kalah, nggak berani masuk ke dalam pertarungan untuk berwirausaha, untuk berbisnis. Faktor ketiga, sahabat sekalian, adalah kemalasan membangun jaringan bisnis. Nah ini hambatan ya, tidak punya jaringan bisnis. Di rumah berharap tiba-tiba datang, begitu ya. Bisnis adalah Anda melayani customer. Customer ini dibangun, harus dibangun ya. Customer harus dibangun sengaja, dibangun di jaring Anda. Jadi Anda dalam bisnis ya nggak boleh berdiam diri di rumah. Anda harus bergerak keluar. Nah keluar di sini bergaul, mengenali pasar Anda, mengenali segmen Anda, mengenali target Anda. Setelah tahu segmennya, tahu targetnya, Anda mulai berani berbicara, berkomunikasi di sana. Untuk mengenali apa sih? Mengenali kebutuhan, keinginan, dan harapan mereka. Nah itu ya, berteman. Memang tidak semua yang Anda bangun itu ada hubungan dengan bisnis Anda, tetapi setidak-tidaknya Anda bisa memahami apa yang mereka butuhkan, apa yang mereka inginkan, apa yang mereka harapkan. Dari sinilah Anda mulai berbisnis. Jadi seorang pebisnis modalnya adalah pertama ada jejaringnya, teman-temannya, sahabatnya. Saya yakin teman-teman semua di sini yang memulai bisnis pasti punya teman alumni, alumni dari TK, SD, SMP, SMA, kuliah, teman dulu satu komplek perumahan, teman masa kecil, teman bermain, teman dari banyak orang, temannya dari teman, bangun hubungan lagi ya. Kemudian apa lagi? Anda kegiatan lain-lain, atau saudara Anda, hubungan persaudaraan Anda. Jadi bangun jaringan dimanapun Anda berrelasi dengan manusia yang lain. Jadi hambatan di dalam membangun usaha kebanyakan gitu ya, para pengusaha ini itu malas membangun jaringan, malas bergaul, malas berteman. Nah tentu nanti membangun jaringan ini ada, dengan zaman modern seperti ini, ada dua pendekatan. Ada jaringan yang sifatnya ya face to face, tradisional. Ada juga jaringan sosial. Nah Anda bisa berteman melalui Facebook, melalui Twitter, melalui Instagram, melalui YouTube dan sebagainya. Nah itu bisa Anda menggunakan media sosial juga. Jadi intinya bangun hubungan sebanyak mungkin dengan berbagai manusia. Lalu tahap kedua, Anda seleksi teman-teman Anda dengan mengenali apa yang dibutuhkan, yang diharapkan mereka. Jadi masalah yang ketiga adalah ketidakmauan membangun jaringan dan mempertahankan hubungan tersebut. Jadi ketiga ya, sudah pertama tadi kepercayaan diri dan ketakutan mengambil risiko. Kedua, masalah mentalitas. Ketiga, jaringan bisnis. Nah, yang keempat, sahabat sekalian, hambatan pengusaha yaitu informasi peluang bisnis, peluang-peluang usaha. Ini yang kadang-kadang kesulitan ya, pengusaha, calon pengusaha ini. Informasi ini teman-teman hanya didapat ketika Anda punya jejaring, hanya didapat ketika Anda melihat, melakukan observasi. Jadi bagi para calon pengusaha harus benar-benar turun ke pasar, turun ke segmen, turun ke target yang Anda mau isi, yang Anda mau masuki. Lalu Anda bergaul dengan mereka, membangun jaringan dengan mereka. Dari situ Anda akan menggali informasi. Ingat, informasi 3 target yang harus Anda peroleh, yaitu apa yang mereka butuhkan, apa yang mereka inginkan, apa yang mereka harapkan. Nah dari fakta-fakta itu, maka ini menjadi suatu peluang disebut Anda.
Begitu Anda sudah melihat informasi dari pelanggan Anda, potensi pelanggan Anda, maka Anda bisa mengisi pasar tersebut. Informasi banyak sekali. Ada informasi yang offline, Anda bisa cari langsung bersentuhan face to face dengan orang tersebut, dengan target market. Atau kedua, informasi melalui jaringan, ya, jaringan media sosial kita, ya, itu bisa dicari. Nah, yang menjadi permasalahan adalah sifat malas menggali informasi. Nah, itu bisa Anda hilangkan. Jadi hambatannya adalah Anda siap mencari informasi. Di mana informasinya? Di segmen atau target market yang Anda akan masuki. Pelajari semuanya, perilakunya, lalu psikologinya, kebutuhan mereka, dan semua. Lalu juga jangan lupa pelajari juga kompetitornya, pesaing-pesaing yang ada di tersebut. Nah, pemetaannya jelas, ya. Lalu kemudian dari sini Anda bisa bergerak lagi. Hati-hati dengan hambatan informasi. Informasi itu banyak sekali, tinggal Anda mau tidak mencarinya. Nah, kemudian yang kelima adalah hambatannya adalah pengetahuan dan keterampilan bisnis tersebut. Ini mengenai pengetahuan ini, mau tidak mau Anda mesti terus belajar. Mengetahui mengenai pelanggan Anda, mengetahui tentang produk Anda, mengetahui tentang promosi yang Anda gunakan, tempatnya, dan seterusnya. Ini benar-benar Anda harus kuasai, baik produknya maupun juga bisnis yang Anda akan Anda masuki, yang Anda akan terjun ke sana. Lalu bentuk-bentuk keterampilan apa yang dibutuhkan. Jadi ini perlu dipersiapkan. Menjadi pengusaha tentu akan jauh lebih cepat, lebih bisa masuk ketika Anda memang punya latar belakang pendidikannya. Contoh pendidikan manajemen perusahaan, ya, manajemen perusahaan ada, ya. Anda bisa kuliah di situ. Tapi kalau Anda memang tidak punya background tersebut, ya mau nggak mau Anda harus belajar membaca buku, menambah pengetahuan. Atau Anda bisa melihat di media sosial tutorial sebagai pengusaha, gitu, ya. Cari informasi mengenai cara berbisnis seperti apa, harus dipelajari. Apa sistem yang mesti dibangun, mesti dikelola dengan baik. Nah, pengetahuan ini hanya bisa bertambah pada diri Anda kalau Anda berusaha mengisinya. Nah, pengetahuan itu penting, ya, sebagai informasi masuk ke dalam otak Anda, diri Anda. Nah, dari sini, sahabat sekalian, ketika keterampilan itu sudah Anda peroleh, lalu Anda mau coba mengimplementasikannya, menerapkannya, nah itu baru jadi keterampilan, ya. Keterampilan membaca pasar. Anda belajar dulu dari teorinya. Bagaimana, apa itu yang namanya segmen pasar yang mau dikuasai, apa itu target. Nah, ketika sudah mulai tahu, baru Anda bagaimana mencoba mendiskusikannya. Oh, segmennya saya masuk di segmen bisnis untuk kalangan wanita. Wanita itu kan luas, ya, dari mulai baru lahir sampai menjelang kematian. Nah, segmennya. Tapi saya mau targetnya adalah jelas, yaitu wanita usia produktif 20 tahun, 25 tahun sampai umur 35 tahun atau 40 tahun. Nah, itu jelas, ya, itu namanya target. Baru Anda pelajari perilakunya, apa yang dibutuhkan. Nah, ketika sudah dipelajari, Anda turun, langsung survei, menggali, berkomunikasi dengan mereka. Nah, itu muncul namanya skillnya di sini, teman sekalian. Jadi bisa, ya. Jadi soal hambatan pengetahuan, solusinya adalah baca, praktek, begitu, ya. Nah, hal yang keenam, hambatan yang lain adalah manajemen bisnis. Nah, sudah bicara bisnis, teman sekalian, ya mau tidak mau Anda mempunyai manajemen bisnis seperti apa. Nah, contoh, misalnya Anda membuat toko, lalu keuangannya toko ini di rumah Anda. Ya, mulai zaman sekarang, ya, Anda bisa jual toko online dari rumah. Nah, uang belanja sama modal kecampur. Wah, ini repot, sahabat sekalian. Kalau Anda nggak punya manajemennya, akhirnya uang modal usaha kemakan buat dapur, akhirnya kekurangan modal. Nah, ini berarti tidak ada manajemen bisnisnya. Nah, tentu harus pelajari bisnis. Nah, manajemen apa yang di sini? Tentu mempelajari manajemen keuangannya, manajemen pemasarannya, manajemen produksinya, manajemen logistiknya, manajemen manusianya, dan semua manajemen dalam bisnis. Sehingga Anda bisa kelola bisnis yang baik. Ingat kata manajemen apa? Di sana ada perencanaan, ada pengorganisasian, ada pelaksanaan, ada pengawasan, kontrol. Jadi semuanya punya sistem. Karena penting sekali menjalankan bisnis harus dibangun namanya sistem. Bisnisnya bukan melekat pada Anda, tapi melekatnya pada suatu sistem. Kenapa? Kalau Anda sedang berlibur, jalan-jalan karena Anda menikmati hasil usaha Anda bisa bebas tanpa perlu ditelepon terus-menerus oleh anak buah Anda.
Anda bisa jalan-jalan bebas begitu ya, karena sistem sudah berjalan, aturan sudah ada, SOP-nya sudah ada, instruksi kerja sudah ada, semua lengkap. Semua bagian sudah bisa bekerja dengan tepat dan cepat. Nah, itulah beberapa poin menjadi hambatan pengusaha. Tapi jangan menjadi takut Anda hambatan tersebut ya. Justru sudah diberikan solusi yang ada. Sekali lagi, Anda tidak perlu takut. Anda harus berani terjun dan mempelajari semuanya dan melakukannya sambil berjalan, sahabat sekalian. Nah, itu beberapa hambatan yang tidak boleh menjadi hal menakut bagi Anda. Semua pengusaha pasti mengalami ini. Dan pengusaha yang bisa bertahan sampai saat ini dalam usahanya adalah karena dia mempelajari hambatan tersebut, lalu menghadapinya dan memberikan solusi bagi hidupnya dan usaha yang dilakukannya. Semoga video ini bermanfaat bagi sahabat semua dan bisa di-share kepada sahabat-sahabat yang lainnya supaya mereka juga bisa belajar bagaimana membangun suatu usaha. Jangan lupa saksikan video-video training lainnya yang bisa meningkatkan kompetensi Anda sebagai pengusaha. Semoga Anda sukses di dalam menjalankan bisnis Anda. God bless you.